Apa kabar dok? Baik dok? Halo, baik kabarnya. Baik ya dok ya? Iya, Boleh nggak sih dok perkenalin dulu dok ke mungkin yang nonton di video ini nama dokter sama title dokter itu apa aja gitu dok? nama saya Dr. Raisa Juanda, spesialis gizi klinik. Title-nya jadi dokter, ada magister gizi juga, sama spesialis gizi klinik. Oh, SPGK ya dok namanya? Iya, SPGK. Dokter spesialis gizi itu biasa belajarnya berapa lama sih dok? Belajar. Saya tuh pengen jadi dokter dulu sebenarnya dok, cuman kayaknya nggak mampu ya. Oh gitu ya. Iya, jadi belajarnya bisa dibilang cukup lama sih. 6 tahun sekolah kedokteran dulu. Umum ya dok tuh ya? Dokter umum. Lalu setelahnya saya ambil magister sekitar 3 tahun. Lalu spesialis juga 2-3 tahun lah. Sekitar 12 tahun kali dok ya? Iya benar. Itu udah dapat gelar? 11-12 tahun sekolah terus. Berarti itu udah dapat gelar spesialis ya dok ya? Udah. Oh jadi kalau misalkan pertama kali masuk kuliah di kampus tuh umum tuh 6 tahun ya dok ya? 6 tahun. Jadi 6 tahun itu sebenarnya terdiri dari 2 juga. 4 tahun sarjana kedokteran, SKED, dan 2 tahunnya lagi baru dapat gelar dokter. Nah berarti belajar gizinya itu di magister tuh udah belajar gizi dok? Iya, jadi di magister memang karena sudah tertarik ke bidang gizi ya. Jadi sebelum masuk ke spesialis, saya ambil magister dulu nih. Gitu, dan ternyata memang benar makin meyakinkan saya untuk mengambil spesialis gizi klinik setelahnya. Boleh tahu nggak dok setelah dapat gelar spesialis gizi SPGK udah berapa lama sih dok nanganin pasien? Kalau nanganin pasien sebenarnya sih saya lulus kedokteran dokter umum itu kan di 2010. Sejak itu saya sudah mulai praktek sebenarnya. Jadi bisa dibilang sudah 10 tahun ya menangani pasien. Oke. Kalau misalkan pasien yang datang gitu ya ke dokter spesialis gizi, biasanya keluhannya apa sih dok? Boleh nggak sih dok ceritain pasien-pasien dokter tuh keluhannya biasa apa aja sih dok? Jadi pasien yang datang itu masalahnya macam-macam. Nah, yang akhir-akhir ini paling banyak ditemukan adalah yang masalahnya itu sindrom metabolik. Jadi sindrom metabolik ini awalnya pasiennya itu gemuk, lalu jadi makin banyak nih penyakit penyertanya. Jadi bukan gemuk aja, tapi gemuk plus penyerta lainnya itu seperti penyakit jantung, ada kolesterolnya, gula darahnya mulai naik, lalu hipertensi juga atau darah tinggi, lingkar pinggangnya juga kalau diukur mulai membesar, bisa jadi ada perlemakan hati juga. Gitu. Jadi akhir-akhir ini banyak tuh pasien yang seperti itu. Nyambung semua ya dok ya? Jadi bukan cuma gemuk kurus doang ya dok ya? Tapi banyak penyakit penyertanya tadi dok ya? Iya benar, banyak penyakit penyerta. Jadi biasanya kalau hanya gemuk aja nih, pasien belum berobat nih. Tapi kalau gemuk plus mulai ada penyakit-penyakit lainnya, nah biasanya baru mencari dokter. Oh oke. Berarti mayoritas pasien yang datang ke sini ketemu dokter itu berarti yang udah punya penyakit penyerta ya dok ya? Benar. Nggak cuma gemuk atau kurus aja gitu dok ya? Iya, benar. Kalau misalkan mereka itu yang kekurangan gizi atau kelebihan gizi itu nyambung sama yang tadi ya dok ya, diabetes, gula darah tinggi segala macam. Nah itu yang biasa sering datang ke sini. Range umurnya biasa berapa sih dok? Iya. Apakah masih anak muda udah dateng? Iya. Atau gimana sih dok yang punya keluhan seperti ini biasanya? Nah, jadi range umurnya bervariasi nih. Dan ternyata sekarang ini nggak hanya orang tua aja yang punya penyakit seperti itu. Jadi anak-anak muda umur 30-an gitu ya, sekarang juga udah mulai banyak yang sudah terkena berbagai penyakit metabolik tadi. Jadi harus hati-hati nih, padahal kan masih muda banget ya. Umur 30-an dok? Umur 30-an, bahkan pernah ada yang umur 20-an itu juga sudah sakit karena memang gaya hidup yang berantakan, terutama dari pola makan yang biasanya makannya itu berantakan deh, bukan makanan yang sehat. Gila, merinding sih dengarnya dok. Terus saya juga sempat research sedikit sih dok. Apakah benar semakin kesini tuh semakin banyak pasien-pasien yang butuh di gizi ini, yang tadi seperti jantung, diabetes dan sebagainya, liver dan lain-lain. Itu semakin kesini semakin muda yang datang ya dok. Berarti bukan cuma orang tua. Biasanya kalau orang awam seperti saya kan, nggak apa-apa lah kita masih muda. Kan seperti itu kan bilang kan, nggak apa-apa lah makan ini kita masih muda, metabolisme cepat segala macam. Tapi ternyata ada juga ya dok ya? Ternyata ada juga, jadi nggak pasti, udah tua baru kena penyakit gitu, enggak. Sekarang penyakit itu nggak mengenal umur dan malah trennya sekarang itu anak-anak muda sudah mulai kena berbagai penyakit. Kenapa anak-anak muda itu bisa terkena dok? Apakah memang karena makanan yang berantakan atau karena kurang olahraga atau keturunan mungkin
Ya. Menurut dokter gimana dok? Tapi sebenarnya walaupun kita ada faktor keturunan, misalnya ada faktor keturunan diabetes gitu ya, belum tentu kitanya terkena diabetes. Nah, itu balik lagi tergantung ke pola hidup kita. Jadi yang pertama yang pastinya dari makanan. Makanan itu harus dijaga. Dan yang kedua dari aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini perlu rutin dilakukan. Nah, Olahraga ya? olahraga. Dan yang ketiga pola hidup sehat lainnya seperti misalnya pola tidur yang benar, jangan sering begadang, jangan merokok, jangan minum alkohol, contohnya itu. Berarti makanan tuh penting banget ya dok ya? Walaupun kita misalkan punya keturunan, misalkan papa mama ada yang punya penyakit diabetes gitu ya, kita belum tentu diabetes kalau misalkan pola hidup kita sehat gitu. Benar. Oke dok, tadi kita udah denger dari dokter banyak hal tentang pasien-pasien dokter ahli gizi atau spesialis gizi itu kayak gimana. Ternyata banyak juga anak-anak muda yang udah terkena penyakit-penyakit penyerta ya dok tadi ya. Di sini kan saya juga datang sini pengen konsultasi nih sama dokter karena dokter pasti lebih mengerti di bidang gizi ya dok ya. Saya bawa produk saya namanya SOP Alpha itu dok, ini terbilang masih baru juga sih dok, tahun lalu. Nah itu ingredient utamanya kan salmon ovary peptide dok. Boleh nggak sih dok, dokter jelasin sedikit tentang apa yang dokter tahu tentang salmon ovary peptide? Jadi salmon ovary peptide ini ya disingkatnya SOP, terbuat dari membran sel telur salmon yang sudah diekstrak kembali. Nah, kenapa membran sel telur salmon ini dipakai untuk suplemen kesehatan? Nah, karena ternyata dari penelitiannya nih, dilihat nih komposisi dari membran sel telur salmon ini apa aja komposisinya. Nah, ternyata memiliki komposisi yang sangat baik. Yang pertama, proteinnya itu sangat tinggi, mencapai 62 gram per 100 gram. Komponen proteinnya sendiri terutama tingginya di asam amino dan ada yang namanya hidroksiprolin. Nah, hidroksiprolin ini juga sangat baik untuk membentuk kolagen di dalam tubuh kita. Lalu yang kedua, ternyata kandungan dari SOP ini juga ada yang namanya lipid. Nah, kalau denger lipid biasanya orang-orang langsung takut ya, karena seakan-akan, aduh nanti saya jadi berlemak nih, jadi gemuk nih gitu. Nah, ternyata lipidnya ini bagus. Jadi lipidnya ini berbagai macam ya kandungannya. Ada fosfolipid, ada DHA, ada EPA, ada asam palmitat, dan juga oleat. Jadi kandungan lemaknya bisa dibilang lemak yang baik yang memang berguna untuk tubuh kita. Nah, jadi sebenarnya penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan ya, yang selama ini sering saya dapatkan seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, darah tinggi, kolesterol, itu karena pembuluh darahnya ada masalah. Nah, pembuluh darah itu apa? Jadi di dalam sel manusia nih ya, ada aliran darah kan? Nah, aliran darahnya ini ibaratnya selang, pipa selang. Nah, pipanya ini kalau misalnya nggak ada hambatan akan lancar. Nah, fungsinya apa kalau aliran darah kita ini lancar? Fungsinya untuk menyalurkan oksigen, menyalurkan nutrisi atau makanan ya ke dalam sel-sel tubuh kita nih, ke seluruh tubuh. Nah, tapi ada pipa nih, pipa kan bulat gini ya. Ini bisa ada plak-plaknya atau ada keraknya. Nah, kalau plaknya ini banyak, ini yang bisa menyebabkan aliran darahnya jadi nggak lancar gitu. Jadi kalau air gitu, ibaratnya air masuk ke pipa karena dia pipanya kotor, itu bisa nggak lancar. Dan bahkan kalau misalnya plak atau keraknya tadi kelepas, sewaktu-waktu kelepas. Kenapa bisa kelepas? Karena pembuluh darah kaku. Jadi kalau pembuluh darah elastis, ada plak sedikit-sedikit mungkin masih tidak menimbulkan masalah. Tapi kalau sudah banyak plak plus kaku lagi, nah, itu bisa menyebabkan plak tersebut terlepasnya. Kalau nyangkutnya di bagian otak, bisa jadi stroke. Terus kalau nyangkutnya di bagian jantung, bisa menutup pembuluh darah jantung, jadi serangan jantung. Kalau menutupnya ke ginjal, bisa jadi gagal ginjal. Pertama kita mau tahu dulu dok, plak itu dari mana sih dok? Tadi kan dokter bilang bahwa pembuluh darah kan memang penting. Mungkin orang-orang awam seperti aku yang lainnya pasti kan kurang ngerti bahwa emang pembuluh darah sepenting apa sih? Kita harus tahu bahwa pembuluh darah tuh ada di seluruh tubuh kita ya dok ya? Iya, di seluruh tubuh. Dia ngantar oksigen, Ngantar nutrisi. makanan, ya. Nah, plak-plaknya itu tadi dari mana sih dok? Kenapa bisa ada plak-plak? Boleh dijelasin nggak dok? Ya, jadi plak-plaknya ini bisa jadi karena adanya penumpukan kolesterol di dalam tubuh. Kolesterol yang tinggi itu bisa menandakan plaknya itu makin banyak, makin tinggi. Nah, katanya salmon ovary peptide ini bisa membantu memperlancar atau membuat fleksibel pembuluh darah ya dok? Nah, jadi ada satu penelitian nih. Penelitian ini tahun 2017 ya.
Penelitian ini memakai peptida dari ikan salmon. Jadi ini penelitiannya sudah pada manusia nih. Jadi pemberian salmon ovary peptide ini memang bisa membuat pembuluh darah kita ini menjadi lebih fleksibel dan lebih baik aliran darahnya. Jadi bisa membantu menurunkan resiko penyakit-penyakit yang tadi disebutkan. Jadi gini, kekakuan pembuluh darah selain karena plak yang menumpuk tadi, kalau kadar glukosa atau kadar gula di dalam badan kita juga berlebihan, itu juga bisa menyebabkan pembuluh darah kita kaku. Nah, contoh gula yang berlebihan itu pada orang-orang yang diabetes. Di pembuluh darahnya nih, jadi kebanyakan gula nih, hiperglikemia ya, banyak gula. Nah, inilah yang menyebabkan pembuluh darahnya bisa jadi kaku. Dan ternyata ada satu penelitian nih dari tahun 2017 ya. Ini dia memakai peptida dari ikan salmon. Ternyata peptida ikan salmon ini yang diberikan ternyata bisa meningkatkan serapan gula ke dalam sel. Gitu. Jadi kalau orang diabetes itu kan glukosanya ini tidak bisa masuk ke dalam sel. Masuk ke darah gitu. Iya, jadi dia malah bukan masuk ke darah. Di darahnya malah banyak, malah berlebihan. Harusnya yang di dalam darah ini kan ditransfer, dimasukin ke dalam sel biar dia nggak kebanyakan. Tapi kalau orang diabetes dia mau masuk nggak bisa nih, terhalang nih karena yang ngebawa dia masuk ini namanya insulin ya. Yang ngebawanya itu dia entah dia nggak bergerak atau nggak dia memang jumlahnya kurang. Kalau diberikan peptida salmon, menurut penelitian ini ternyata glukosa yang masuk ke sel ini bisa meningkat sebanyak 40%. Gitu, jadi memang bisa membantu. Jadi untuk ini untuk pasien diabetes pun bisa terbantu ya dok ya. Salmon ovary peptide itu bisa membantu transfer dari glukosa dari darah yang kebanyakan itu ke dalam sel gitu ya dok ya? Iya benar, jadi menurut penelitian ini ternyata peptida dari ikan salmon itu bisa meningkatkan reseptor insulin nih. Tuh yang tanda segitiga ke atas nih, ini artinya dia bisa meningkatkan serapan glukosa ke dalam sel. Oke, jadi kalau orang diabetes itu justru nggak bisa penyerapan, nggak bisa menyerap glukosa itu ya dok? Iya, jadi dia makan gitu. Seharusnya kan makanannya nih, energinya, gulanya ditransfer nih. Ada yang ngebawa gitu ya, ibaratnya dibawa sama mobil gitu. Nah, mobilnya ini yang harus pindah nih. Dia dari makanan, dari badan kita, dari pembuluh darah, dibawa ke dalam sel. Kalau mobilnya ini ada tapi dia nggak gerak, rusak dong. Jadi kan ya gulanya numpuk-numpuk aja di situ. Itu yang nyebabin bahaya, bisa ada komplikasi dari diabetes. Nah, pemberian salmon ovary peptide ini bisa membantu memperlancar mobil itu ya dok ya? Bisa membantu memperlancar karena insulin reseptornya ternyata bisa meningkat. Saya tadi masih penasaran dok tentang pembuluh darah tadi dok. Pembuluh darah yang tadi kaku, emang apa sih dok yang bakal terjadi paling gampang dan paling masuk akal itu kalau misalkan pembuluh darah itu sempit? Karena plak-plak kan kalau makin banyak plak-plak itu kan makin sempit dok. Iya. Kalau tersumbat gimana dok? Nah itu dia, udah sempit, kaku, terus tersumbat lagi ya, jadi itu bahaya banget. Jadi gini, karena pembuluh darahnya kaku dan banyak plak, ibaratnya kan jadi sempit nih. Kemungkinan besar pembuluh darah ini bisa pecah. Nah ini yang ditakutkan, sempit tapi tekanannya kan tinggi tuh. Aliran darah kan ada terus ya, nggak mungkin kita aliran darah kita stop gitu kan, nggak mungkin. Ibarat kayak selang dipencet gitu dok ya? Iya. Selang air dipencet, jadi kalau misalkan airnya terus mengalir, makin kenceng airnya makin tekanannya. kenceng dan dia nggak tahan lama-lama, bisa pecah. Nah yang pecah itu yang berbahaya. Kalau pecahnya di otak jadi stroke, pecahnya di jantung jadi serangan jantung, di ginjal pun bisa jadi. Banyak nggak dok yang kayak gitu dok? Banyak. Banyak ya dok? Banyak, dan ini merupakan penyebab kematian tertinggi juga. Yang pertama, penyebab kematian tertinggi itu yang pertama stroke, kedua jantung, ketiga diabetes. Oke dok, paling udah denger banyak banget penjelasan dokter. Jujur belajar banyak banget hal-hal yang baru. Memang kalau setiap kali saya ketemu dokter spesialis gizi pasti saya belajar banyak. Pengen sekali lagi dok ngerangkum sedikit dok. Jadi kan saya berkonsultasi sama produk SOP Alpha ini yang tadi ada 2 ingredient utama, yaitu salmon ovary sama glutathione. Itu sebenarnya bagusnya untuk siapa aja, jadi bisa dirangkum ulang dok. Kesimpulannya, jadi banyak sekali penyakit-penyakit itu yang disebabkan oleh karena pembuluh darah yang kaku dan juga oleh kerusakan sel. Penyakitnya antara lain seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, darah tinggi, kolesterol,
obesitas, penyakit liver. Jadi banyak sekali penyakit yang diakibatkan karena kekakuan pembuluh darah dan karena kerusakan dari sel akibat stres oksidatif yang tinggi. Salmonova peptide dan glutathione ternyata bisa membantu untuk melancarkan dan membuat pembuluh darah kita menjadi lebih stabil. Lebih elastis, lebih sehat ya dok ya? Lebih elastis dan juga lebih sehat. Jadi bisa membantu mencegah penyakit, tapi memang harus diingat, nomor 1 tetap pola hidup sehat. Oke dok, paling thank you untuk waktunya. Udah bisa main kesini, udah bisa belajar sama dokter. Kita bertemu di lain kali ya dok ya? Ya. Oke, Oke, thank you.